Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 10 semester 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Kesultanan Islam yang ada di Pulau Jawa. Ada beberapa kesultanan, tapi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Kesultanan Islam pertama, yaitu adalah Kesultanan Demak dari mulai tahun 1500 hingga 1568. Kita lihat dulu ya lokasi Demak. Oke. Demak itu merupakan suatu daerah yang berada di Provinsi Jawa Tengah hari ini. Jadi pusat kekuasaan dari Kesultanan Demak itu ada di wilayah Jawa Tengah. Ini berkembang dari suatu daerah bernama Bintoro atau Bintara. Wilayah ini merupakan bekas dari wilayah Majapahit. Nah, Demak ini berkembang menjadi suatu kota pelabuhan penting di masa itu, dan awalnya Demak yang tadinya kadipaten atau wilayah dari kerajaan Majapahit kemudian berkembang menjadi kesultanan sendiri, itu dipimpin oleh Raden Patah. Ya, Raden Patah ini tadinya merupakan Adipati Bintoro atau adipati dari wilayahnya Majapahit. Wilayah kekuasaan Demak itu mencakup beberapa daerah yang ada di Pulau Jawa, dimulai dari daerah Jepara, Tuban, Sedayu, sehingga pernah juga menguasai wilayah Sunda Kelapa sampai ke wilayah Sumatera, ada Palembang, Jambi, dan juga beberapa wilayah di Kalimantan. Nah, ini peta dari wilayah Demak, kekuasaan wilayah Demak ya, ditandai yang warna biru muda ini. Ya, ini pusatnya ada di Demak, sempat juga wilayahnya di Pajang, Jipang, sampai nanti menguasai wilayah Cirebon, Galuh, dan juga Sunda Kelapa. Kita lihat dari kondisi sosial, politik, serta ekonomi Kesultanan Demak. Nah, pendirinya tadi sudah disebutkan, yaitu adalah Raden Patah yang berkuasa dari mulai tahun 1500. Nah, Raden Patah sendiri ini merupakan putra dari Raja Brawijaya V atau rajanya Majapahit. Jadi masih keturunan dari Majapahit. Bisa dibilang Kesultanan Demak itu adalah kelanjutan dari kerajaan Majapahit. Nah, Raden Patah merupakan putra Brawijaya V dengan seorang putri dari Campa yang diketahui bernama Darawati yang beragama Islam. Jadi ketika itu Brawijaya memiliki beberapa selir ya. Salah satunya adalah putri Campa ini dinikahkan sebagai, ini tujuannya konon pernikahan Putri Campa dengan Brawijaya ini secara politik supaya pedagang-pedagang Tionghoa yang ada di wilayah Demak itu bisa dengan bebas berdagang di wilayah Demak. Putri Campa sendiri itu merupakan, masih ada beberapa perdebatan, ada yang mengatakan Campa itu merupakan wilayah Jempa yang ada di Aceh, ada juga yang mengatakan Campa itu wilayah di Indochina. Tapi tujuannya bisa dipastikan bahwa ini untuk kepentingan pedagang Tionghoa. Nah, kemudian Raja Majapahit ini, Raja Brawijaya, menikah dengan Putri Campa. Sayangnya ada banyak pergolakan sehingga akhirnya Putri Campanya diasingkan, dititipkan lah ya di wilayah Palembang. Jadi sempat tinggal di wilayah Palembang dan nantinya melahirkan seorang anak dari Raja Brawijayanya, yaitu Raden Patah. Nah, Raden Patah sendiri kemudian tidak tinggal di wilayah Palembang. Raden Patah memutuskan untuk kembali ke Pulau Jawa, belajar dari Sunan Ampel sebagai gurunya, dan nantinya Raden Patah diakui oleh Raja Brawijaya, oleh ayahnya sendiri, sebagai Adipati Demak Bintara. Jadi diberikan kekuasaan di wilayah Demak Bintara. Nah, Demak sendiri kemudian berkembang menjadi pusat transit perdagangan rempah dari wilayah Maluku. Melemahnya kerajaan Majapahit di masa pemerintahan Brawijaya ke-6 menyebabkan Demak ini memberontak, dan akhirnya nanti Raden Patah mengangkat dirinya sebagai sultan dari Demak. Nah, kita lihat siapa saja sih yang pernah berkuasa di Kesultanan Demak. Pertama itu ada Raden Patah yang berkuasa kurang lebih 18 tahun. Setelah Raden Patah itu ada Pati Unus. Pati Unus ini dijuluki juga Pangeran Sabranglor. Kenapa dijuluki Pangeran Sabranglor? Karena beliau itu berani menyeberangi lautan ya ke utara. Sabranglor itu
menyerang ke Portugis yang ada di wilayah Malaka. Jadi di masanya Pati Unus, sebetulnya di masa Raden Patah juga, wilayah Malaka sudah berkembang sebagai pusat perdagangan. Nah ini muncullah mulai datang bangsa asing, yaitu bangsa Portugis. Nah, Pati Unus itu menyerang, tapi sayangnya serangannya gagal. Walaupun demikian, itu berkat keberaniannya, itu akhirnya dijuluki sebagai Pangeran Sabranglor. Nah, setelah Pati Unus digantikan oleh Sultan Trenggana. Nah, Sultan Trenggana ini merupakan sultan di masa kejayaannya Kerajaan Demak. Nah, Demak mencapai masa kejayaan karena berhasil menguasai wilayah Banten, Sunda Kelapa, hingga Cirebon. Nah, ini wilayah Banten, Sunda Kelapa ini tadinya dikuasai oleh Portugis, ya. Tapi kemudian Sultan Trenggana mengirimkan panglima perangnya, ya namanya Fatahillah atau dikenal juga Valetehan, berhasil mengalahkan orang-orang Portugis, berhasil diusir sehingga nantinya Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta. Jaya itu kemenangan, Karta itu adalah kota. Dan nantinya Fatahillah menyebarkan agama Islam di wilayah Sunda Kelapa sampai juga ke wilayah Banten. Nanti ini cikal bakal berdirinya Kesultanan Banten. Nah, sepeninggalan Sultan Trenggana ini mulai ada penurunan, sudah mulai ada konflik-konflik perebutan kekuasaan. Di antaranya nanti Sultan Trenggana digantikan oleh saudaranya yaitu Sultan Sedelepen. Nah, Sultan Sedelepen ini mengalami perebutan tahta dengan anak dari Sultan Trenggana yaitu Pangeran Prawoto. Pangeran Prawoto kemudian dibunuh oleh Arya Penangsang, anak dari Sedelepen. Jadi Sedelepen berkuasa, dibunuh oleh Prawoto berkuasa, dibunuh lagi oleh Arya Penangsang, yaitu anak dari Sedalepen. Balas dendam ya. Kemudian nantinya Arya Penangsang juga dikalahkan oleh Joko Tingkir. Joko Tingkir ini sendiri adalah saudara ipar dari Sedalepen. Nah, Joko Tingkir tidak sendirian. Joko Tingkir dibantu oleh Ki Ageng Pamanahan, ya. Atas bantuannya ini kemudian Jaka Tingkir menghadiahkan wilayah Mataram kepada Ki Ageng Pamanahan. Oleh Ki Ageng, Mataram kemudian berkembang menjadi suatu desa yang berkembang pesat. Setelah Jaka Tingkir nantinya, Jaka Tingkir ini punya gelar Sultan Hadiwijaya. Beliau memindahkan ibu kotanya ke Pajang. Nah, kemudian digantikan oleh Arya Panggiri, putra dari Prawoto. Nah, setelah digantikan oleh Arya Panggiri ini, ada perebutan lagi dengan Pangeran Benowo. Pangeran Benowo ini merasa tidak puas karena dia sebagai putra dari Jaka Tingkir itu hanya diberikan wilayah di Jipang, ya, dipindahkan ke Jipang. Tapi kemudian Pangeran Benowo ini meminta bantuan dari Senopati atau Sutawijaya. Ini anak Ki Ageng Pamanahan. Tadi kita lihat Ki Ageng ini membantu Arya Penangsang, ya. Kemudian nanti anaknya ini membantu Pangeran Benowo. Nah, setelah dibantu akhirnya Pangeran Benowo tetap menguasai wilayah Jipang. Nah, anak Ki Ageng Pamanahan ini atau yang namanya Sutawijaya, dijuluki juga Senopati, nama lainnya, itu memindahkan ibu kotanya dari wilayah Pajang ke wilayah Mataram. Nah, disinilah menandai akhir dari Kesultanan Demak, karena nantinya Senopati atau Sutawijaya ini mengembangkan wilayah Mataram ini menjadi suatu kesultanan pengganti dari Kesultanan Demak, yaitu nantinya berkembang Kesultanan Mataram Islam. Oke, kita lihat lagi perkembangan Demak ini sangat dibantu oleh kaum ulama, ya, terutama Wali Songo. Jadi Demak ini berkembang jadi kesultanan yang maju dan juga penyebar agama Islam hingga ke wilayah luar Jawa. Nah, dibantu oleh Wali Songo atau Wali Sembilan. Demak ini merupakan kerajaan agraris, ya. Ini termasuk tipe agraris karena mengandalkan hasil bumi. Salah satunya itu adalah beras, dan juga berkembang sebagai kerajaan maritim juga sebetulnya coraknya. Karena ini mengandalkan perdagangan internasional. Jadi berkembang menjadi kota pelabuhan juga. Oke, kita lihat peninggalannya, ya. Salah satu bentuk akulturasi atau peninggalan budaya ini pencampuran budaya itu
itu bisa dilihat dari segi arsitektur masjid. Di sini ada Demak. Masjid Agung Demak sendiri itu merupakan akulturasi karena kita lihat dari atapnya, ini atapnya atap tumpang. Ini atapnya banyak digunakan atau ini merupakan budaya Hindu, tapi ini digunakan sebagai atap masjid. Ini bisa dibilang sebagai bentuk akulturasi. Selain itu ada juga penggunaan beduk ya atau kentongan. Itu sebetulnya budayanya budaya Jawa, bukan budaya Islam yang dari Arab seperti itu. Untuk misalnya untuk sholat, untuk waktu sholat itu dipakai bedukan, pukul beduk, itu sebetulnya budaya asli dari Indonesia, dari Pulau Jawa seperti itu. Nah, demikian mengenai Kesultanan Demak. Minggu depan kita akan bahas mengenai kesultanan selanjutnya, yaitu Kesultanan Mataram Islam sebagai kelanjutan dari Demak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.